Tahukah Anda jika kemajuan teknologilah yang membuat buku menjadi barang massal yang mudah ditemui? Tapi lebih dari 4 abad silam, setiap buku harus ditulis tangan dan dikemas dengan sampul kulit binatang. Metode kuno itu berubah ketika mesin cetak diciptakan. Sejak saat itu, dunia buku memasuki abad percetakan dan kemudian digital. Zaman terus bergerak, dan kita perlu berterima kasih pada ilmuwan Jerman Johannes Gutenberg yang memprakarsai lahirnya teknologi bernama mesin cetak. Sebab dari temuannya itulah menjadi babak permulaan bagi era publikasi seperti kitab suci, serta buku-buku lainnya dapat dengan mudah diduplikasi dan disebarkan. Namun, mungkin Anda penasaran bagaimanakah sejarah dari mesin cetak bermula? Benarkah teknologi itu sebenarnya sudah ada dan dikembangkan oleh bangsa Asia beradab sebelumnya? Untuk mengulasnya lebih jauh, bersama Asal Muasal, Anda akan diajak menelusuri jejak perkembangan mesin cetak dalam jelajah waktu dan cerita. Adalah bangsa Asia yang jauh sebelumnya juga telah membuat alat cetak berbahan kayu. Bentuk pencetakan yang sangat sederhana ini pun dapat ditemukan di China dan Korea sekitar tahun 175. Hal itu menjadi gambaran bahwa teknik cetak-mencetak sudah dilaksanakan secara sederhana di China memang sudah ada sejak lampau di sana. Di mana inovasi orang-orang Cina telah berhasil menciptakan tinta dan alat cetak yang berpengaruh besar terhadap tradisi tulisan. Akan tetapi, perkembangan teknik cetak di Cina tidak sehebat dengan perkembangan yang terjadi di Eropa. Ini terjadi disebabkan alfabet Cina memiliki ribuan ideogram spesifik yang sangat sukar jika diterapkan di mesin tik. Akibatnya, hampir tidak ada perubahan yang berarti dalam hal efisiensi produksi di Cina sebagaimana yang terjadi di Eropa. Lalu berabad setelahnya, Gutenberg hadir menggunakan sesuatu yang membuat hasil penemuannya dipertimbangkan sebagai penemuan yang paling cerdik, di mana matriks istimewa memungkinkan pembentukan cetak baru yang cepat dan tepat dari kerangka yang seragam, hingga era ini pun mendapat julukan sebagai Revolusi Gutenberg. Bergeser ke area berikutnya, apakah Anda pernah menyaksikan bagaimana mesin fotokopi bekerja? Ya, sebuah mesin yang dengan mudahnya menyalin selembar dokumen, bahkan tak jarang ada yang menyalin beragam hal ke mesin fotokopi. Nah, ternyata mesin penyalin itu menjadi salah satu penemuan era modern yang menakjubkan, yang sangat memudahkan kinerja masyarakat dalam urusan pengadaan dokumen. Lantas, bagaimanakah asal-muasal penemuan mesin fotokopi bermula? Untuk itu, asal-muasal merangkum kisahnya untuk Anda. Dalam sejarahnya, mesin fotokopi ditemukan pada Oktober tahun 1942 oleh seorang bernama Chester Floyd Carlson yang berasal dari Washington. Awalnya, Carlson bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peralatan elektronik. Merasa lelah dan kerepotan menyalin bertumpuk dokumen, ia pun merumuskan konsep elektrofotografi yang kemudian terus berkembang dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya mesin fotokopi. Terkait mesin fotokopi dengan segala fungsinya yang sangat membantu, rupanya ada fakta unik lainnya yang membuat keberadaan mesin fotokopi menjadi sangat berbeda. Seperti sebuah tugu di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berikut ini, di mana salah satu sudutnya ada sebuah tugu yang berdiri tegak dengan memampang mesin fotokopi sebagai puncaknya. Pembangunan tugu fotokopi bukannya tanpa ada tujuan. Konon, tugu ini dilambangkan kesuksesan warga di sana yang berada di perantauan rata-rata usaha di bidang fotokopi. Menarik juga ya. Meninggalkan serba-serbi teknologi canggih seputar mesin cetak dan fotokopi, satu benda yang menjadi bagian penting dari teknologi itu selalu bersentuhan dengan yang namanya lembaran buku. Ya, buku. Satu kata yang bermakna sebagai jendela ilmu ini juga memiliki rangkaian perjalanan yang panjang. Keberadaan buku, ada berbagai sumber yang menguak sejarah tentang buku. Buku pertama disebutkan lahir di Mesir pada tahun 2400-an sebelum Masehi, setelah orang Mesir menciptakan kertas papirus. Selain Mesir, bangsa Romawi juga memanfaatkan papirus untuk membuat tulisan. Panjang gulungan papirus itu kadang-kadang mencapai puluhan meter. Hal ini sungguh merepotkan orang yang menulis maupun yang membacanya. Buku yang terbuat dari kertas baru ada setelah Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 200-an sebelum Masehi. Dari bahan dasar bambu ditemukan oleh Ceylon. Kertas membawa banyak perubahan pada dunia. Pedagang muslim membawa teknologi penciptaan kertas dari Cina ke Eropa pada awal abad 11 Masehi. Saat ini, beragam bentuk buku menjadi inovasi unik yang fenomenal.
Tak hanya berisi tulisan yang inspiratif, tapi juga dikemas dalam sebuah bentuk yang menakjubkan. Apa sajakah itu? Buku berukuran raksasa di Dubai, Uni Emirat Arab. Buku berjudul This is Muhammad ini mengisahkan mengenai kehidupan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Buku setebal 420 halaman dengan berat 1.500 kg, memiliki tinggi 5 meter dan lebar 4 meter. Atas fakta itulah, buku ini ditetapkan sebagai buku terbesar berdasarkan catatan Guinness Book of Record dan diperkirakan harganya yang mencapai 43 miliar rupiah hingga membuatnya jadi buku termahal di dunia. Selanjutnya ada pula buku dengan ukuran terkecil di dunia. Buku super kecil dengan berjudul Tiny Ted from Turnip Town memiliki 30 halaman yang lebarnya sama dengan lebar rambut manusia. Penulis buku Malcolm Douglas Chaplin bersama rekannya bahkan mengaku menghabiskan dana senilai 200 juta untuk menciptakan buku super mini, yaitu 0,10 mm saja. Halaman-halamannya pun hanya bisa dibaca dengan bantuan mikroskop elektron lewat pembesar objek sampai 2 juta kali. Apakah Anda pernah membaca buku resep masakan? Nah, buku unik berikut ini sangat istimewa. Adalah The Real Cookbook, terobosan buku yang diluncurkan oleh sebuah agensi bernama Korevi, asal Jerman. Buku berisi resep cara memasak lasagna dengan mudah. Nah, yang membedakannya dengan buku resep lainnya ialah karena buku ini bisa dimasak. Karena bahan pembuatannya adalah pasta. Bisa dibayangkan ya. Habis membaca resepnya, buku pun langsung dimasak dan dimakan. Unik bukan? Itulah sederet fakta dan sejarah mengenai perjalanan mesin cetak, mesin fotokopi, dan buku yang menjadikan bagian dari fase peradaban dunia, serta sejumlah buku-buku dengan bentuk fenomenal yang pernah ada. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Jangan kemana-mana ya pemirsa, karena sesaat lagi ada informasi mengenai makanan Indonesia yang mendapat pengaruh budaya Timur Tengah, tapi asal muasal.